Yuk kita memulai dulu di dalam doa ya. Bapa, terima kasih buat siang ini. Kalau hamba-Mu masih dipercaya untuk memberitakan kebenaran-Mu, biarlah saat ini Tuhan Kau melawat setiap kami yang bergabung siang ini, urapi bibir lidah hamba-Mu dan semua kemuliaan kembali kepadamu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya. Ada sukacita ya, tetap semangat. Tetap percaya bahwa di dalam Tuhan selalu ada yang terbaik ya. Hari ini saya akan berkhotbah tentang ya hidup seturut kehendak Tuhan. Kalau orang tanya Bu Eli, apa yang menjadi alasan untuk Bu Eli bertahan sampai hari ini ya? Alasan saya untuk bertahan sampai hari ini itu adalah karena saya mau melakukan kehendak Bapa. Orang yang melakukan kehendak Bapa akan hidup selama-lamanya. Karena kita tahu bahwa ketika saya mau melakukan kehendak Bapa, itu berarti saya tahu bahwa saya harus mempertahankan pernikahan saya. Karena ketika Tuhan berbicara di Maleakhi 2 ayat 16 berkata bahwa aku benci perceraian, berarti kehendak Bapa itu tidak menyukai apapun bentuk perceraian itu. Kita percaya pada akhirnya ketika dia punya kehendak untuk menyatukan hidup rumah tangga, seberat apapun tantangan, suatu kali Tuhan sanggup untuk memulihkan rumah tangga saya. Itu yang akan menjadi ya. Hari ini kita percaya Yohanes 4 ayat 34 yang berkata, makananku menyelesaikan kehendaknya. Kita percaya bahwa hari ini yang menjadi makanan. Makanan itu adalah setiap hari. Orang makan itu setiap hari. Jadikan gaya hidup yaitu untuk menyelesaikan kehendak Bapa itu setiap hari. Nanti saya akan khotbah tentang 3 hal. Apa sih yang menjadi makanan kehendak Bapa setiap hari yang harus saudara dan saya lakukan. Seperti lagu yang berkata, ku mau seturut kehendak Tuhan, ku mau memberi semua yang ku dapat berikan, ku mau cinta Dia lebih dari semua, ku tak dapat membalas kasih-Nya. Kita percaya bahwa ketika kita ingin membalas kebaikan Tuhan hari ini, pastikan kita mau berjalan di dalam satu kehidupan untuk melakukan kehendak Bapa setiap hari. Bakal kitab Amsal ya, yuk kita baca Amsal 1 ayat 33 ya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Amsal 1 ayat 33. Tetapi siapa mau mendengarkan aku, ia akan tinggal aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Mungkin hari ini keadaan saudara hari ini heboh. Hidup saudara sepertinya malapetaka yang terjadi menimpa keuanganmu, rumah tanggamu, ya, menimpa kehidupan di dunia ini. Sepertinya dahsyat. Sepertinya malapetaka itu terjadi secara dahsyat. Tapi saat kita mau mendengar, melakukan kehendak Bapa, hidup saudara dan saya dijamin aman. Bahkan kita pasti terlindung dari kedahsyatan malapetaka ini. Kita mau hari ini melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Saya rangkum di dalam 3P. Ya, hidup seturut kehendak Tuhan itu apa yang mau kita lakukan jadi gaya hidup makanan kita setiap hari. P yang pertama adalah percaya, ya. Percaya. Nanti saya bahas satu persatu. P yang kedua yaitu pelaku firman. P yang ketiga adalah pikul salib. Jadikan percaya, jadikan gaya hidup melakukan pelaku firman, jadikan pikul salib itu sebagai gaya hidup setiap hari, setiap anak Tuhan untuk melakukan kehendak Bapa.
Yuk kita bahas yang pertama, percaya. Buka Yohanes 6 ayat 28 sampai 29. Yohanes 6 ayat 28-29. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Apa pekerjaan yang dikehendaki Allah yang harus saudara perbuat menjadi makanan kita? Yaitu 29. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah saudara dan saya percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Pastikan hari ini dalam keadaan seheboh apapun kenyataan hidup, seheboh apapun malapetaka yang menimpa keadaan hidup rumah tangga, keuanganmu, pastikan hari ini jadikan percaya kepada Yesus itu sebagai makanan, yaitu menyelesaikan seturut dengan kehendak Bapa. Kita hari ini harus hidup mempercayai Tuhan di atas kenyataan hidup saudara dan saya. Bukan lagi percaya kepada bukti, bukan lagi percaya kepada fakta. Yohanes 6 ayat 35, kita baca. Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Buat saudara dan saya hari ini mempercayai Yesus sebagai utusan Bapa, tidak ada salah. Ini adalah langkah yang tepat. Walaupun hari ini kita mengalami keadaan seheboh apapun, kita tahu bahwa Yesus itu adalah sebagai air hidup. Dia sebagai roti hidup. Yang ketiga, dia sebagai terang hidup, terang kehidupan. Kita percaya dia sebagai terang dunia. 3 hal, Yesus sebagai air hidup, roti hidup, terang hidup dalam hidup saudara dan saya, itu yang membuat hidup saudara di tengah kepanikan, di tengah malapetaka yang heboh, proses yang berat, kita tetap percaya hidup saudara dan saya pasti terlindungi dengan aman dan diluputkan dari kedahsyatan malapetaka. Kita percaya air hidup ya. Jadi kalau kita percaya Yesus sebagai air hidup, kita tidak akan haus lagi. Wahyu 2 ayat 16b. Wahyu 2 ayat 16b. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Kita hari ini punya sumber solusi mata air kehidupan, yaitu Yesus sudah diberikan secara cuma-cuma. Ketika kita mempercayai Yesus sebagai air hidup, kita pasti bisa menikmati kehidupan. Walaupun ada banyak masalah, walaupun ada banyak persoalan yang hari ini bisa menimpa terjadi dalam hidup saudara dan saya. Sebagai roti hidup, buka Yohanes 6 ayat 51. Yohanes 6 ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seseorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup di dunia. Ketika kita mempercayai Yesus sebagai roti hidup, jaminannya kita akan mengalami kehidupan selama-lamanya. Dunia ini bisa berakhir, kehidupanmu pasti berakhir dengan kematian. Tapi kita tetap percaya ketika kita mempercayai Yesus hari-hari ini sebagai roti hidup, jaminan kehidupan selama-lamanya itu sudah menjadi milik saudara dan saya. Yang ketiga, sebagai terang hidup, kita baca Yohanes 8 ayat 12. Segelap apapun hidup saudara dan saya, segelap apapun dunia ini, kita tetap percaya
Tadi pagi saya share renungan di grup Victory. Kalau kita punya terang hidup, yaitu Yesus sebagai penerang abadi, maka kita pasti memiliki kehidupan. Kita tidak akan hidup di dalam gelap selama-lamanya. Bahkan kita akan dibawa keluar, Tuhan keluar dari semua malapetaka. Ya, kita percaya Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan punya terang hidup." Percayalah kita semua ya, ketika kita percaya, enggak usah milih alasan apapun, saudara. Mau keadaanmu dibawa kacau balau, hancur-hancuran sekalipun, tidak ada dasar untuk berharap. Ketika kita tetap percaya Yesus sebagai air hidup, roti hidup, terang hidup, kita percaya kita pasti bisa menikmati kehidupan bersama Tuhan. Kita akan hidup selama-lamanya. Yang ketiga, kita tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Hidup saudara dan saya pasti akan memancarkan terang Kristus. Kita akan hidup di dalam satu kemerdekaan bersama Tuhan. Habis gelap pasti timbul terang buat orang benar. Ya, bagaimana caranya Bu Eli? Bisa menjadikan rasa percaya sebagai gaya hidup, makanan sehari-hari, gaya hidup orang benar sehari-hari. Yuk kita buka 1 Korintus 2 ayat 5. Bagaimana kalau kita mau menjadikan percaya itu sebagai gaya hidup seturut dengan kehendak Tuhan? Yang pertama, 1 Korintus 2 ayat 5. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Hari ini kalau kita pakai hikmat kita tidak tahu jalan keluar seperti apa. Kita tidak bisa tahu bagaimana solusi bisa mengatasi masa krisis di akhir zaman. Kita tidak tahu krisis di masa pandemi ini. Kalau kita pakai hikmat manusia, kita semua tidak ada yang bisa mampu, saudara. Kita semua mungkin sudah di ambang batas kekuatan. Keuangan saudara sudah di titik nadir. Mungkin keadaan rumah tanggamu sepertinya di ujung hancur-hancuran. Engkau sudah tidak melihat dasar berharap. Tapi ketika kita hari ini mempercayai Kristus sebagai roti hidup, air hidup, terang hidup, yaitu dialah sumber kekuatan saudara dan saya. Percayalah, apa yang perlu saudara hari ini lakukan? Percaya tidak banyak untuk berpikir. Jangan memakai pola jangan-jangan aku bangkrut. Jangan-jangan rumah tanggaku hancur. Jangan-jangan kehidupanku akan hancur-hancuran, terpuruk, dan sebagainya. Kita hari ini tidak banyak berpikir, tapi Tuhan mau saudara dan saya mulai banyak mempercayai Tuhan sebagai air hidup, roti hidup, terang hidup. Itu lebih dari kenyataan hidup. Jangan yang kedua, jangan banyak mendengar apa kata dunia, apa kata intimidasi iblis. Kalau kamu suamimu selingkuh sampai punya 2 anak, mana mungkin bisa kembali. Apalagi suami itu cinta anak, sulit, sukar, dan mana mungkin. Hari ini kita banyak mendengar apa kata Tuhan. Kalau Tuhan berkata, di saat kelemahanmu lah keterpurukan, di saat suamimu tidak setia, di saat suamimu sampai selingkuh punya 2 anak, justru ini akan menyempurnakan kuasaku dalam hidup rumah tanggamu, dalam hidup suami, anak-anak, dan dalam hidupmu. Itu yang akan saudara dan saya percayai. Kita percaya hari ini jangan banyak dengar apa kata orang. Kita mau dengar apa kata firman. Kita mau dengar apa kata Tuhan. Karena senyatanya hidup saudara dan saya ditentukan apa kata Tuhan. Bukan ditentukan apa nasibmu. Bukan ditentukan apa kenyataan hidupmu hari ini. Yang ketiga, tidak banyak melihat nyata. Jangan banyak melihat kenyataan hari-hari ini. Kenyataanmu boleh bertambah buruk. Kenyataanmu boleh tidak ada dasar untuk berharap. Tapi kita percaya bahwa di alam nyata hari ini ada Tuhan yang besar. Tuhan sebagai air hidup, roti hidup, terang hidup yang sedang turut bekerja di dalam setiap masalah kehidupan saudara dan saya untuk mendatangkan kebaikan. Cara Tuhan
Jalan Tuhan tidak bisa terselami oleh akal, pikiran, hikmat manusia. Tetapi rencana Tuhan pada akhirnya itu bisa diselami oleh akal pikiran kita. Yaitu kita mempercayai bahwa rencananya tidak pernah berakhir dengan kecelakaan. Dia selalu punya rancangan damai sejahtera, penuh pengharapan, penuh kebahagiaan. Itulah senyatanya yang kita percayai. Jangan banyak berpikir, jangan banyak mendengar, jangan banyak melihat fakta, tapi mulai percaya pada kekuatan Allah sebagai air hidup, sebagai roti hidup, sebagai terang hidup yang akan membela keadaan hidup saudara, diluputkan dari kedahsyatan malapetaka dan jaminan Tuhan aman. Itu yang perlu saudara percayai. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, jadi pelaku firman. Yuk kita baca. Lukas 6 ayat 46. Lukas 6 ayat 46. Kita baca sama-sama. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Kita hari-hari ini jujur sebagai anak Tuhan, kita memakai gaya hidup sukanya berseru-seru. Tuhan, tolong pulihkan keuanganku. Tuhan, tolong buat aku nyaman. Tuhan, berkati usahaku, berkati rumahku. Aku mau beli rumah 1 jadi rumah 2, rumah 3. Saudara dan saya selama ini ketika datang kepada Tuhan hanya berseru-seru kepada Tuhan untuk memuaskan kebutuhan saudara, untuk menggenapi apa yang menjadi hak saudara. Berseru-seru cuman bilang gini, Tuhan mana janjimu? Saudara paling pinter untuk mengklaim janji Tuhan. Saudara paling ahli untuk menuntut hak saudara. Sementara firman berkata, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Buat kita jujur, kalau kita ini sebagai anak Tuhan, koreksi diri. Kita banyak menuntut hak dibandingkan melakukan kewajiban kita untuk melakukan firman. Kita lebih banyak berseru kepada Tuhan urusan hak. Kita ini tidak pernah mau untuk koreksi diri. Apakah kita sudah sebagai pelaku firman, kewajiban saudara dilakukan di hadapan Tuhan. Lihat Yohanes 4 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Segala loh saudara. Kita tidak bisa pilih perintah-perintah yang enak-enak yang dilakukan, yang tidak enak tidak dilakukan. Mengampuni ada batasnya, mengasihi ada syaratnya. Tidak bisa saudara. Kalau kita bentuk mengasihi Tuhan, kita mau melakukan kewajiban, melakukan apa yang Tuhan katakan, kita harus hari ini mengampuni, mengasihi tanpa syarat, mengampuni tanpa batas, menerima pasangan hidup kita apa adanya, tetap mengucap syukur, tetap bersuka cita di masa-masa yang sulit ini. Itu perintah Tuhan, jangan membalas yang jahat dengan yang jahat. Itu satu kewajiban kita sebagai pelaku firman. Ya, kita percaya saudara dan saya hari ini jangan banyak datang kepada Tuhan hanya berseru-seru untuk masalah pemuasan hidupmu supaya Tuhan segera penuhi keinginanmu, penuhi apa yang menjadi harapanmu, yaitu rumah, urusan berkat, urusan pemulihan. Tapi hari ini mulai belajar seperti seorang Daud. Selidiki hatiku Tuhan. Mulai berbicara, jangan hanya berseru-seru. Mulai merubah gaya hidup. Aku mau jadi pelaku firman. Aku mau melakukan kewajibanku. Aku tidak mau datang kepada Tuhan hanya menuntut hak dan hakku. Percayalah, saat kita tekun, saat kita setia melakukan kewajiban kita, maka Tuhan pasti akan memunculkan hak saudara sebagai orang benar. Tuhan tidak akan pernah menunda-nunda janjinya buat orang benar. Tuhan itu tidak akan menunda-nunda upahnya buat anak-anak yang dikasihi. Tuhan tidak akan pernah menunda-nunda semua yang terbaik, hak warisnya yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya.
Ya, yuk bagaimana Bu Eli caranya saya mau jadi pelaku firman supaya ini menjadi makanan saya setiap hari. Baca Yakobus 1 ayat 21 dan 22. Yakobus 1 ayat 21 sampai 22. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor ya. Hari ini kalau kita mau jadi pelaku firman, buang segala sesuatu yang kotor. Itu kewajiban kita sebagai orang benar. Dan kejahatan yang begitu banyak. Itu dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Hari ini ada banyak orang yang juga sakit jiwanya. Kita percaya hari ini 3 hal saudara. Kalau kita mau setia melakukan firman sebagai makanan, sebagai hal yang seturut kehendak Tuhan. Yang pertama, saudara harus buang segala sesuatu yang kotor, sampah, kepahitan dibuang, yang namanya benci dibuang, amarah dibuang. Hal yang mengotori hati saudara hari ini ragu, cemas, tawar hati kepada Tuhan. Semua yang kotor saudara harus buang. Yang kedua, buang kejahatan, dosa. Saudara tidak bisa hari ini rajin berseru-seru kepada Tuhan, sementara saudara juga rajin menikmati dosa. Kita harus bisa membuang kejahatan, membuang semua dosa saudara. Kita tidak gampang-gampang untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu yang Tuhan mau buat saudara dan saya. Makanya saya ngajari buat ibu-ibu yang hari ini, siapapun yang bergumul. Kalau saudara lagi bergumul dengan orang yang kepingin saudara doakan supaya dia sadar, baik itu suami, baik itu istrimu, baik itu mertua, baik itu ipar, atau orang terdekat, orang yang selama ini menipu uangmu, doakan dia cinta Tuhan. Orang yang cinta Tuhan itu otomatis benci dosa. Kalau dia cinta Tuhan, dia benci dosa, dia akan jijik, dia akan muak lihat perbuatan dosanya. Kalau kita doain pasangan hidup kita, Tuhan buat dia cinta Tuhan dengan caramu Tuhan. Engkau punya banyak cara untuk membuat pasangan hidupku cinta akan Tuhan. Percayalah, suatu kali ketika dia punya rasa cinta Tuhan, dia akan benci dosa. Kalau dia benci dosa, dia akan benci akan perbuatan jinahnya. Kalau saudara doakan orang yang tipu uangmu, suatu kali dia benci dosa, dia akan mengembalikan uang yang ditipu. Dia akan meminta maaf atas setiap kata-kata fitnah yang dilontarkan buat saudara dan saya. Ada banyak anak Tuhan hari-hari ini, kita rajin berseru-seru kepada Tuhan, tapi kita cinta Tuhan seolah-olah, tapi kita juga cinta dosa. Tidak ada saudara dalam kamusnya. Kalau saudara cinta Tuhan, saudara juga cinta dosa. Saudara adalah penipu. Saudara adalah orang yang munafik. Orang yang berkata cinta Tuhan, jelas musuhnya adalah dosa. Makanya saya ajarin banyak orang-orang yang konseling, tidak usah doa berseru-seru terus, tapi hari ini doakan terus supaya dia cinta Tuhan. Sambil kita hari ini juga datang kepada Tuhan untuk hari ini membuang semua yang kotor, membuang segala kejahatan. Yang ketiga yaitu membuka hati. Buka hati untuk setiap taburan firman. Kalau ada firman yang ditabur, yang kita renungkan, kita baca, dan itu membuka hati saudara untuk dikoreksi, berarti saudara dan saya sedang membuka hati. Seperti seorang Daud berkata, selidikilah aku ya Allah, kenalilah jalanku, apakah hidupku menyimpang. Kita hari ini jangan banyak berseru-seru menuntut hak. Kalau doa bilang, Tuhan, walaupun hari ini proses hidupku masih berlanjut, aku tahu Engkau punya kehendak yang jauh lebih baik dari sekedar masalahku pulih. Aku mau membuka hatiku buat setiap teguranmu, baik itu melalui firman, baik itu melalui khotbah-khotbah hamba Tuhan yang aku dengar. Aku mau Tuhan, ketika itu teguran aku tidak marah. Aku mau
mau setiap hari Engkau koreksi hatiku supaya aku membuang semua yang kotor, membuang segala kejahatan. Itulah senyatanya saudara dan saya hari ini sedang hidup seturut dengan kehendak Bapa. Yaitu apa saudara? Menjadi pelaku firman. Kita hari ini tidak bisa ngomong saudara. Lihat dua-dua. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Kita tidak mau kan di hadapan Tuhan kita sebagai penipu, kita hanya sebagai anak Tuhan selama ini rajin berseru-seru menuntut hak, tapi kita tidak pernah melakukan kewajiban. Dibalik saudara, hari ini setialah melakukan kewajiban. Kalau datang sama Tuhan, mulai katakan, Tuhan, aku mau setiap hari hidup di dalam pertobatan. Dengan membuang sampah, kotoran-kotoran, kejahatan. Dan hatiku selalu terbuka buat firman-Mu untuk berbicara, mengoreksi hatiku. Kita percaya ya, kalau hari ini kita punya gaya hidup seperti itu, hak saudara, Tuhan tidak pernah tahan-tahan. Percayalah, upah hak waris janji Tuhan. Semua yang terbaik menjadi hak orang benar. Berkat ada di atas kepala orang benar. Susah payah tidak akan menambahi. Tuhan sudah sediakan jauh lebih yang kita pikirkan. Jauh dari apa yang kita hari ini bisa lihat. Tuhan sudah sediakan jauh lebih banyak. Kita percaya itu saudara. Amin. Jadi hari ini jadi pelaku firman ya. Setia ya. Karena hak saudara pasti dimunculkan. Jangan hanya setia berseru-seru. Kalau saudara berkata, aku mencintai Tuhan, aku pasti jadi orang yang benci dosa. Karena setiap orang yang mencintai Tuhan pasti akan melakukan segala yang diperintahkan. Saudara tidak akan lagi gampang-gampang jadi orang dimaki-maki sekalipun bodoh. Saudara tidak akan bilang bodoh sendiri. Saudara hari ini difitnah, saudara tidak akan meledak-ledak emosi saudara untuk membalas semua kata-kataan miring, kata-kata fitnah, kata-kata penghinaan. Tapi hari ini jelas respon yang orang yang mau melakukan kehendak Bapa, dia akan menuruti segala perintah Tuhan. Dikatain bodoh, difitnah yang buruk, saudara dan saya akan tetap berkata, aku tetap akan mendoakan kamu, aku tetap akan memberkati musuh-musuhku, aku tetap berdoa buat orang yang mengambil uangku, menipu, yang menyakiti aku, supaya engkau mencintai Tuhan. Amin saudara. Kita percaya pada akhirnya, tidak usah takut. Hak kita sebagai orang benar, Mazmur 37 ayat 6 pasti akan dimunculkan oleh Tuhan tanpa kita menuntut. Tuhan tahu yang terbaik. Dia tidak pernah berhutang sedikit pun jeripaya hidup saudara dan saya. Amin saudara ya. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir ya, pikul salib. Yuk, pikul salib ini banyak orang yang tidak mau saudara ya. Kalau dengar pikul salib semua kepinginnya lepas dari salib. Kalau bisa Tuhan ambil yang namanya salib ini, Tuhan aku tidak mau Tuhan. Ya, kita percaya setiap proses ini menurut pemikiran yang saya dapat ketika saya jalani proses. Masalah yang terjadi dalam hidup rumah tangga saya, itu tidak lepas dari kesalahan saya. Bahkan mungkin saya bisa berkata, saya banyak melakukan kegagalan di masa lalu, sehingga suami saya sampai berselingkuh, rumah tangga saya pas sampai hampir hancur, saudara. Saya tidak jadi orang munafik bahwa itu semua kesalahan suami saya. Saya berkata jujur, ada banyak kesalahan yang saya buat di masa lalu sehingga masalah dalam hidup rumah tangga saya muncul. Tapi ketika saya sadar akan kesalahan saya dan ketika saya sudah bertobat, saya mulai mengubah kehidupan saya. Saya mulai percaya, saya mulai membuang kejahatan, saya mulai membuang sampah, saya mulai terbuka hati saya buat Tuhan untuk menyelidiki hidup saya, dan saya mulai arah jalannya tidak lagi menyimpang ke kanan ke kiri. Di situ kalau proses itu masih berlanjut, itulah yang dinamakan proses pikul salib.
Kita percaya kalau hari ini hidupmu sudah benar, hidupmu sudah melakukan firman, engkau sudah tidak balas kejahatan, tapi proses itu masih berlanjut. Percayalah, ini hanya proses sesaat memurnikan saudara dan saya muncul seperti emas yang makin dimurnikan. Saudara akan muncul sebagai orang benar yang bukan orang benar kualitas 1, kualitas 2, imitasi, tapi saudara akan muncul sebagai orang benar yang muncul sebagai emas yang murni, seperti yang Ayub katakan. Percayalah, ketika saudara hari ini pikul salib menjadi gaya hidup setiap hari, makanan seturut kehendaknya, enggak usah takut. Orang berkata bahwa pikul salib itu enggak enak. Memang saudara, tapi pikul salib itu proyeknya Tuhan. Pikul dosa proyeknya iblis. Kalau kita setia walaupun sudah benar, masih prosesnya dilanjutkan, tidak apa-apa. Ini proyek Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Ada banyak orang tidak berani pikul salib. Ada banyak orang hari ini karena takut masalah, mereka ambil jalan pintas, mereka keluar dari salib, mereka ciptakan jalan hidup sendiri, walaupun itu kompromi dosa, mereka membenarkan. Kenapa? Karena banyak orang lebih takut akan masalah daripada takut akan Tuhan. Jujur, kalau orang takut akan masalah, tidak takut akan Tuhan, dia akan mengambil jalan pintas. Kompromi pergi ke dukun, korupsi dikit-dikit tidak apa-apa, selingkuh dikit-dikit tidak apa-apa, Tuhan Maha mengerti. Hidup saudara dan saya, kalau kita tahu bahwa makanan saudara melakukan kehendak Bapa, seturut dengan kehendak Bapa, saudara dan saya hari ini pikul salib sekalipun sudah ngampuni, sudah tidak membalas yang jahat, masih dianggap keset, masih diinjak-injak harga diri, saudara dan saya tidak perlu takut, karena ini adalah proyeknya Tuhan. Kita tetap belajar untuk hidup takut akan Tuhan, bukan takut akan masalah. Amin. Yuk kita baca Markus 8 ayat 31-37. Setelah ini selesai ya. Markus 8 ayat 31-37. Baca sama-sama. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan ya kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Saudara dan saya hari ini, percayalah, kita semua mengalami proses itu, sedang ikut ambil bagian dalam pikul salib Kristus. Orang benar kalau hidupnya masih mengalami tekanan, orang benar masih harus diizinkan melihat air mata, kenyataan yang tidak ada dasar untuk berharap. Kita tetap percaya bahwa keteladanan Yesus yang berkata bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Maukah saudara dan saya ketika kita ikut ambil bagian salib Kristus menanggung banyak penderitaan di dunia ini? Itu yang pertama. Yang kedua, dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Setelah kita menanggung banyak penderitaan, kita akan mengalami banyak penolakan, saudara. Hari ini mungkin kita sudah sebagai orang benar, ada banyak orang yang menolak, mencibir saudara dan saya. Seperti halnya ketika saya mengalami awal proses, waktu saya mau melayani Tuhan, ada banyak beberapa hamba Tuhan yang mengatakan, Bu Eli tidak boleh naik mimbar, Bu Eli tidak boleh hari ini memberitakan firman karena masalahnya belum selesai. Tapi ketika untung hari itu saya tidak mendengar apa yang dikatakan banyak orang. Saya jujur kalau hari itu saya mendengar 12-11 tahun yang lalu, saya cuman hari itu duduk menunggu pemulihan rumah tangga saya, baru saya berkarya buat Tuhan. Betapa ruginya hidup saya. Saya tahu bahwa saya harus berjalan maju bercucuran air mata. Itu firman kebenaran. Tapi pulangnya saya harus pulang sambil membawa berkas-berkasnya dan bersorak-sorai. Ketika saya hari ini tidak menunggu bagaimana pemulihan itu terjadi, yang penting Tuhan tahu. Saya hidup sudah percaya kepada Tuhan. Saya hidup sudah menjadi pelaku firman. Bukan hari itu saya melakukan
kompromi dosa, saya berusaha membuang sampah kotoran hidup dalam pertobatan, tidak menyimpang. Di situ saya tahu Tuhan sedang mempercayai hidup saya untuk sebagai orang benar yang pikul salibnya. Dan di situ ketika saya tetap melayani Tuhan, hari ini saya terlalu percaya ketika saya pulang ke rumah Bapak, saya bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ada berapa banyak orang yang sudah dipulihkan. Mungkin hari ini dengan kehadiran PD Victory Surabaya, Jakarta, Bali, Semarang, itu salah satu berkas-berkas yang sudah saya kumpulkan. Ada berapa banyak rumah tangga yang dipulihkan melalui kesaksian hidup saya. Ada berapa banyak orang yang dikuatkan melalui renungan yang saya buat setiap hari. Itu yang sedang saya lakukan. Saya tahu 3 hal. Saya harus siap menanggung banyak penderitaan ketika saya menjadikan pikul salib, yaitu untuk melakukan kehendak Bapa. Saya harus siap ditolak oleh imam-imam, kepala ahli Taurat, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang lebih pintar dari saya, mencibir saya sekalipun, saya tetap harus belajar untuk dengar apa kata Tuhan. Dan saya tahu ketika Tuhan berkata, Eli, kamu sudah memberikan persembahanmu seperti seorang janda, yang bukan memberikan dari kelimpahannya, tapi memberikan dari kekurangannya. Saat engkau masih mengalami masalah dari kekuranganmu, engkau sudah mau menabur untuk pekerjaan Tuhan, engkau sudah mau menabur untuk menjadi saksiku. Itulah yang diperhitungkan Tuhan. Hidup ini menabur dulu baru menuai. Jangan nuntut kepada Tuhan hanya datang berseru mau menuai hasil baru mau menabur untuk pekerjaan Tuhan. Hari ini kita semua di tengah masalah kita bisa menjadi saksi Kristus, memberi kekuatan buat orang-orang sekitar kita. Tetap kuat. 3 hal, menanggung banyak penderitaan, ditolak. Yang ketiga, mungkin saudara dan saya bukan mengalami mati secara fisik, tapi hidupmu seperti domba dibawa ke pembantaian, sudah di ujung tanduk, sepertinya sekarat, mati tidak mati, hidup tidak hidup. Tapi percayalah, jalani, tetap setia dengan salibnya Kristus. Percayalah, Yesus berkata, aku dibunuh dan aku mati. Tapi 3 hari setelah kematianku selalu ada kebangkitan. Buat saudara dan saya yang menanggung banyak penderitaan, yang ditolak hebat hari-hari ini. Bahkan hidup sepertinya di ujung tanduk, seperti domba dibawa ke pembantaian, sekarat. Ya, hidup tidak hidup, mati tidak mati. Percayalah, tidak akan pernah berakhir dengan kehancuran selama kita percaya kepada Yesus. Hidup saudara dan saya pada akhirnya akan menikmati kebangkitan. Kita akan mengalami kemuliaan Tuhan. Hidup saudara dan saya berakhir dengan kebangkitan, kemuliaan Tuhan yang jauh lebih tinggi daripada rasa sakitnya. Amin saudara. Ya, yuk kita lihat ayat yang ke-32. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Ya, katanya, enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ya, lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, lihat ya, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Mungkin banyak cibiran hari ini, ikut Kristus itu susah. Lihat mana buktinya, setia hasilnya 0. Setia hasilnya menderita. Lengkap sudah penderitaanmu Eli, ikut Kristus Eli, tidak dihargai dan sebagainya. Mungkin hari ini ada banyak orang mencibir hidup saudara dan saya. Lihat, sebagai pelakor lebih enak. Lihat orang tipu sana tipu sini hidupnya makmur, aman, sejahtera. Tapi buat saudara dan saya, kita mau belajar mendengar apa yang kata Tuhan. Orang bisa berbicara apapun atas hidupmu, tapi kita mau belajar apa yang dikatakan Tuhan, yaitu ketika kita hari ini tetap bertahan, banyak penderitaan ditolak saudara, ditolak Tuhan, tidak apa-apa Tuhan, walaupun hidup seperti domba di pembantaian sekarat hari ini, aku sudah tidak tahu harus apa yang aku lakukan, tapi Tuhan berkata, tetaplah setia, pikul salib, sangkal diri, mengikut aku. Lihat ya kata-kata berikutnya,
Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, Tuhan akan menyelamatkannya. 36. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Hari ini yuk jangan ikut-ikutan dunia. Dunia bisa menawarkan kenikmatan dan saudara ditawarkan seluruh dunia ini. Tapi ujungnya saudara kehilangan nyawa, saudara akan hidup binasa. Buat saudara dan saya hari ini pikul salib sangkal diri setiap hari itu tidak enak saudara. Pikul salib tidak enak saudara. Sudah benar tokonya tambah sepi. Yang cheating, yang tipu-tipu malah enak. Tapi kita percaya, lewat pikul salib hari ini sangkal diri, saudara bukan berakhir dengan perkara sia-sia. Hidupmu pasti berakhir dengan kebangkitan dan kemuliaan yang akan saudara dan saya nikmati. Kita percaya hari ini, jangan terpancing dengan penawaran dunia, dengan segala penawarannya. Ya, kita percaya jangan sampai kita tergiur dengan penawaran diberikan dunia dengan segala kenikmatannya. Hari ini tetap fokus ikut Kristus, memang pikul salib ya. Seperti lagu, kalau saya hari ini tahu saya hidup masih di dalam satu proses. Walaupun sudah jadi orang benar, Tuhan masih ada satu masalah yang harus saya lewati. Saya cuma berkata sama Tuhan, enggak apa-apa sudah Tuhan. Makin banyak saya menikmati kehendak Tuhan, saya menjalankan kehendak Tuhan. Pada akhirnya makin banyak kehendak Tuhan yang terbaik dalam hidup saya, suami dan ketiga anak saya. Bahkan hidup saya akan makin banyak melihat jiwa-jiwa dimenangkan. Tapi tidak enak saudara, makin lama saudara menjalani kehendak Tuhan dengan pikul salib, itu kelihatannya sakit. Tapi kalau saudara mengerti bahwa di balik salib selalu ada kebangkitan kemuliaan, kita hari ini akan rela saudara. Kita akan rela walaupun hidup ini serasanya enak. Seperti lagu yang sering saya nyanyikan, yaitu lagu apa? Apapun yang kau inginkan, apapun yang kau rindukan, terjadilah Tuhan di dalam hidupku, asal namamu Tuhan ditinggikan dan dimuliakan, aku milikmu selamanya untukmu. Lakukan hidup seturut kehendak Tuhan dengan 3P. Kita tahu bahwa hari ini hidup saudara dan saya, walaupun ada badai, walaupun ada masalah yang hebat, tapi hidup saudara, yaitu karena saudara mengasihi Tuhan, karena saudara tahu bahwa saudara sedang hidup seturut kehendaknya. Yuk ayat yang terakhir ya. Jadi kalau mau hidup kehendak mikul salib hari ini, akan apa saudara? Siap menanggung banyak penderitaan, siap ditolak. Ya, dicibir, ditolak, oh enggak jadi masalah. Yang ketiga, siap kehilangan nyawa. Artinya hari ini siap hidupmu seperti dibawa domba pembantaian, ya, ke pembantaian. Hidupmu sepertinya sekarat, saudara siap saja. Karena pada akhirnya pasti ada kebangkitan yang Tuhan lakukan. Tidak akan berakhir dengan kehancuran. Yuk ayat terakhir. Di 1 Petrus 3 ayat 14 dan 17. Ini ayat terakhir ya. 1 Petrus 3 ayat 14 dan 17. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran. Lihat ya. Hari ini kalau kita sudah hidup benar, tapi masih ada proses, tidak apa-apa. Itu satu proses, yaitu saudara sedang ambil bagian pikul salibnya Kristus. Saudara sedang dimurnikan. Tetapi harus menderita juga karena kebenaran. Kamu akan berduka saudara, berbahagia. Luar biasa ya, pikul salib itu membuat satu kehidupan yang berbahagia. Karena pikul salib adalah proyek Tuhan. Hidup seturut kehendak Tuhan. Lihat, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti.
Hari ini orang dunia sedang takut menghadapi banyak hal. Tapi buat saudara dan saya, kalaupun sudah setia, kalaupun sudah hidup benar, kalaupun hari ini engkau tetap melekat kepada Tuhan, tapi jalan hidupmu bertambah rumit, saudara dan saya tidak perlu takut. Kenapa? Karena hidupmu adalah hidup yang berbahagia. Hidup pikul salib itu bukan sesuatu yang untuk ditakuti atau horor. Tapi saudara lihat ya, dan janganlah gentar. Lihat ya, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sudahlah, kalau hari ini sudah ngampuni, sudah mendoakan, sudah mengasihi, masih aja diperlakukan tidak adil, pesan Tuhan tetap setialah pikul salib. Tetaplah setia menderita karena kebenaran, karena pikul salib itu adalah kebahagiaan. Ya, pikul salib itu penderitaan yang untuk menikmati kebahagiaan. Pikul salib adalah penderitaan, bukan hal yang menakutkan atau horor. Tidak usah takut, tidak usah gentar. Pikul salib adalah penderitaan untuk menikmati sesuatu yang lebih baik. Kita percaya hari ini 3 hal yang sudah saya sampaikan, yaitu bagaimana hidup seturut kehendak Tuhan, yaitu jadikan makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Makanan berbicara setiap hari. 3P, saya ulang, percaya. P yang pertama percaya, yaitu percaya kepada siapa, kita tidak perlu ragu, walaupun keadaan ini benar-benar di ujung tanduk, saudara tidak perlu ragu karena kita punya air hidup, kita percaya kepada Yesus sebagai roti hidup, kita percaya kepada Yesus sebagai terang hidup. Hidupmu hari ini pasti akan menikmati kehidupan bersama Tuhan di tengah masa sukar. Kita tetap menikmati anugerah-Nya. Yang kedua, kita tidak akan berjalan di dalam kegelapan dan kita pasti hidup selama-lamanya, yaitu percaya tanpa banyak memikir, berpikir jangan-jangan, percaya tanpa banyak dengar apa kata dunia, tapi dengar-dengaran apa kata Tuhan dan apa kata firman Tuhan dan firman-Nya. Yang ketiga, jangan banyak melihat nyata. Kalau kita percaya, jalani aja, enggak usah banyak komplain. Apa yang terbaik Tuhan jelas tahu, lebih tahu jalan hidup saudara dan saya daripada saudara yang tidak tahu apa-apa. Yang kedua, yaitu jadilah pelaku firman. Jadikan gaya hidup pelaku firman dengan apa, saudara? Membuang segala sampah-sampah, kotoran-kotoran, segala kejahatan. Buka hatimu untuk setiap firman yang ditabur. Itulah gaya hidup menjadi pelaku firman. Hari ini pastikan saudara dan saya jangan jadi anak Tuhan yang terus rajin berseru-seru menuntut hak saudara. Tapi hari ini kita mau rajin, yaitu melakukan kewajiban kita seturut kehendak Tuhan, melakukan firman-Nya. Amin, saudara. Yang ketiga, yaitu pikul salib. Pikul salib siap menanggung banyak penderitaan untuk menjadi pengikut Kristus. Yang kedua, yaitu siap untuk ditolak, siap dicibir, tidak masalah. Yang ketiga, siap, yaitu dibawa seperti domba di ujung pembantaian, sampai rasanya hidup seperti tidak punya pengharapan lagi, mau sekarat, hidup tidak hidup, mati tidak mati, itu pun siap. Karena sebentar lagi Tuhan berkata, hidupmu akan berakhir dengan kebangkitan. Kalau Yesus dianugerahkan nama atas segala nama, maka hidup saudara dan saya di balik rasa kehilangan, di balik rasa penderitaan saudara, kita akan dikaruniakan anugerah di atas segala anugerah. Saudara akan dianugerahkan upah di atas segala upah. Kita percaya hari ini, yuk jangan lagi mau berputus asa, ya. Jangan lagi cari perkara-perkara yang sia-sia, tapi carilah perkara-perkaranya Tuhan yang di atas. Hiduplah seturut kehendak Tuhan. 3P, percaya. Pelaku firman, pikul salib. Ketika saudara setia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang menjadi hak saudara dan saya sebagai orang benar. Besok ada Zoom 7:30, ya. Saya yang akan berkhotbah tentang bagaimana membuang sampah-sampah di hati, membuang semua kotoran di hati. Saudara boleh ajak ya teman-teman yang membutuhkan
firman hari-hari ini, ya saudara boleh ajak besok 7:30 ya. Kita akan mendengar firman dan kita boleh tanya jawab sekitaran tentang hati. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, tetap sukacita menjalani hidup di masa-masa sukar. Bapa, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya hidup seturut kehendak Tuhan. Kami akan mau setia melakukannya. Kami akan terus membangun rasa percaya kami di atas kenyataan hidup. Kami tidak lagi mau percaya kenyataan. Kami tidak banyak mikir, tidak banyak dengar. Kami mau percaya Yesus sebagai roti hidup, air hidup, terang hidup. Kami mau jadi pelaku firman. Yang ketiga, kami mau setia pikul salib. Sampai pada akhir menutup mata. Apa yang terbaik Engkau sudah sediakan. Yang sakit Tuhan boleh sembuhkan hari ini. Yang menjalani masalah keuangan, Tuhan, Engkau Bapa yang baik, Engkau pasti pelihara kehidupan setiap anak-anak-Mu orang benar. Kami tahu bahwa berkat itu di atas kepala orang benar, susah payah tidak akan menambahinya, dan kami percaya yang mengalami masalah rumah tangga Tuhan pasti pulihkan. Bangsa negara kami ada di dalam perlindungan-Mu Tuhan, berkati Tuhan supaya negara kami dalam keadaan aman, damai, sejahtera. Kami lepaskan kasih setia-Mu atas negara kami lepaskan Tuhan damai, tidak ada penjarahan apapun. Kami serahkan seluruhnya dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, kalau kami sebentar mau berpisah satu dengan yang lain, biarlah kami menerima berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless.